Salam Patunggilan. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, juga anak-anakku yang tercinta. Malam hari ini kita patut mengucap syukur karena kita masih dipertemukan, kita dipersatukan dalam ibadah keluarga. Walaupun ibadah keluarga saat ini masih kita lakukan di rumah kita masing-masing ataupun masih di kelompok-kelompok kecil. Lebih lanjut, marilah ibadah kita saat ini kita serahkan dalam tangan Tuhan lewat doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh Tuhan kami mengucap syukur karena malam hari ini Engkau masih berikan kami kesempatan untuk kami bisa membangun ibadah berayat, walaupun ibadah itu masih kami lakukan di rumah kami masing-masing ataupun di kelompok-kelompok kecil. Namun kami tetap mengucap syukur Bapa, kesempatan indah itu masih Engkau berikan. Kami boleh mendengarkan sapaan firman-Mu, kami boleh menaikkan puji-pujian, kami pun boleh, oh Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Engkau di masa-masa sulit ini. Terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu. Biarlah Tuhan ibadah kami saat malam hari ini, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, kami percaya saat ini Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan memberkati ibadah kami. Terima kasih Bapa, kami juga serahkan ruangan yang kami tempati ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa yang menguasai, Tuhan yang senantiasa hadir di tengah-tengah kami. Kami tak lupa juga serahkan hati kami Tuhan. Biarlah hati kami sepenuhnya saat ini hanya untuk memuliakan nama-Mu, hanya untuk mendengar sapaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih awal pertengahan sampai akhir ibadah kami Bapa. Hanya kami serahkan di dalam nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat kami yang hidup hari ini dan selama-lamanya. Amin. Adik-adik, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita memujikan pujian dari Kidung Ria nomor 14. Kita pujikan 2 kali, hari ini, hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu marilah kita mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, supaya firman yang akan kita gumuli bersama-sama boleh mendapatkan tempat yang terindah di hati kita. Mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur sampai pertengahan ibadah kami. Tuhan tetap menyertai kami. Tuhan tetap memberkati kami. Saat ini Bapa, kami juga akan mendengarkan sabda-Mu. Kami akan menerima firman-Mu Tuhan. Tapi terlebih dahulu Bapa, biarlah kami serahkan hati kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Segala kenajisan, kecemaran, dosa-dosa yang telah kami perbuat ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau ampuni, Engkau sucikan dan Engkau kuduskan. Banyak sekali dosa-dosa yang telah kami perbuat Tuhan. Banyak sekali kehidupan kami mengecewakan orang-orang terdekat kami, orang tua kami, suami kami, anak kami,
istri kami, bahkan oh Tuhan, tetangga kiri kanan kami juga sering kami kecewakan dengan perbuatan-perbuatan kami, Tuhan. Terlebih lagi Engkau sering kami Kau buat kecewa, Tuhan. Kami membuat Engkau kecewa dan sedih, Tuhan, atas segala tingkah laku kami. Biarlah Tuhan saat ini sebelum firman-Mu kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Ampuni Tuhan segala dosa-dosa kami. Kami percaya Tuhan, kecemaran, kenajisan, dan dosa-dosa itulah yang menghalangi firman-Mu boleh mendapatkan tempat di hati kami. Namun kami percaya karena belas kasihan-Mu Tuhan, kami boleh Engkau ampuni, sehingga kami layak Tuhan menerima sabda kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pembawa firman, hamba-Mu Bapak Pendeta Yuedi Kumarianto dari GKJW Ngoro yang akan menaburkan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau urapi hamba-Mu ini, Kau berkati mulut lidahnya Tuhan. Biarlah apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu ini semuanya karena rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami sambut Tuhan firman-Mu dengan penuh syukur dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita memujikan Kidung Jemaat nomor 14 ayat 1 dan 3. Muliakan Tuhan Allah. Berbahagia sekali saya dapat berjumpa dengan keluarga besar Jemaat Tangkring yang hari ini bersama-sama membangun ibadah keluarga. Saat ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan kitab suci yang akan kita baca dan kita renungkan bersama-sama terambil dari Kolose pasal 1 ayat 9 sampai dengan 14 yang demikian. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Allah Anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Berbahagialah kita semua yang mendengar, dan yang lebih berbahagia adalah yang menyimpan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara, serta adik-adik yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada saat ini dalam ibadah keluarga kali ini adalah jangan abaikan doa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Jemaat Kolose adalah jemaat yang cukup unik. Karena ketika menerima Injil Kristus, karena ketika menerima pengajaran dari Kristus Yesus melalui hambanya yang dilaporkan oleh Epaphroditus, itu keadaannya sangat baik dan berbahagia. Kenapa saudaraku? Karena jemaat Kolose adalah jemaat yang begitu indah,
Sehingga ketika menerima pengajaran tentang Yesus Kristus sebagai juru selamat, adalah jemaat itu makin hari makin bertumbuh kuat di dalam iman dalam Tuhan. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitu kuat, ternyata tidak lepas dari banyaknya godaan dari pengajaran guru-guru palsu yang bisa mengganggu kehidupan mereka, yang mengganggu kenyamanan mereka dalam berbakti mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Karena itu sebagai Bapa rohani Rasul Paulus yang mendengar laporan dari Epafroditus perlu menyampaikan doa syukurnya kepada jemaat Kolose. Lalu apa pentingnya dengan doa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus? Rasul Paulus mengharapkan supaya jemaat Kolose itu tidak tinggal diam, tapi mensyukuri apa yang sudah diterima, tidak gampang terpengaruh oleh ajaran-ajaran palsu. Sehingga dalam doanya dikatakan, aku mengucap syukur. Dikatakan soal itu, sejak waktu kamu mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah pentingnya Rasul Paulus melihat bagaimana mendoakan jemaat yang sedang ada dalam pergumulan, ada dalam masalah karena pengajaran-pengajaran palsu yang bisa menyesatkan mereka, yang bisa membelokkan mereka dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ya, Rasul Paulus sadar kenapa dia berdoa untuk jemaat Kolose ini. Ia berdoa karena ada sesuatu yang dirasakan menyatu dalam hidupnya. Hanya timbul pertanyaan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, menyatu apa yang dimaksudkan dalam doa itu? Apakah menyatu dalam tubuh, roh, dan jiwanya? Mereka merasakan ikut larut dalam apa yang dialami. Dan juga Rasul Paulus mengkhawatirkan jangan-jangan jemaat yang sudah kuat dengan pengajaran mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka, yang menghantar mereka ke dalam kedewasaan iman. Imannya bisa terpengaruh karena godaan-godaan, karena manisnya mulut guru palsu yang bisa membelokkan iman mereka dari Yesus Kristus. Rasul Paulus berharap mereka tidak berpaling, tapi mereka menghadapi tantangan itu dengan sabar dan tetap tekun di dalam doa. Tekun di dalam doa. Jadi Rasul Paulus ini mengharapkan bahwa jemaat Kolose ini, saudaraku, dengan kesabaran mereka menghadapi tantangan, dengan ketekunan mereka mengandalkan Yesus Kristus dalam hidup mereka. Mereka tidak goyah, mereka tidak berpaling dari Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan hidup mereka. Bahkan mereka diingatkan dalam doanya bahwa mereka telah dialihkan dari kuasa kegelapan masuk dalam kuasa terang. Mereka telah diampuni dosanya. Mereka menjadi jemaat yang telah dikuduskan oleh kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Sehingga jemaat Kolose menjadi tetap mengandalkan hidup mereka kepada Tuhan. Memang saudaraku, apa yang dialami jemaat Kolose ini menjadi keprihatinan Rasul Paulus. Sehingga Rasul Paulus yang merasakan bagaimana hati mereka berduka, hati mereka prihatin. Hati Rasul Paulus merasakan betapa mereka merasa satu tubuh. Sehingga apa yang dialami ini menjadi kekhawatiran Rasul Paulus. Karena doa Rasul Paulus ini berupaya agar supaya kegalauan jemaat, kekhawatiran jemaat menjadi kuat karena dukungan doa dari Rasul Paulus. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang pergumulan jemaat tidak mulus, pergumulan jemaat tidak mudah, pergumulan jemaat itu dialami oleh siapa saja, termasuk dialami oleh kita semua ini. Sehingga saudaraku, dengan pergumulan-pergumulan itu bisa dua alternatif pilihan. Mereka bisa menjadi lebih kuat dalam Tuhan karena berusaha mengandalkan Tuhan. Tapi sebaliknya, mereka bisa menjadi jauh dari Tuhan. Karena pentingnya berdoa, pentingnya doa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus,
supaya jemaat Tuhan di Kolose tidak abai. Mereka tidak mengabaikan doa mereka. Tabur Injil yang sudah sampai kepada jemaat Kolose ini supaya tidak sia-sia. Supaya jemaat itu punya perasaan yang menyatu dengan Kristus yang sudah diterima. Sama seperti Rasul Paulus yang menyapa mereka dengan doa itu. Bahkan dengan doa itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat Kolose makin hari makin menyadari dirinya. Sehingga apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, supaya mereka benar-benar kuat, supaya mereka benar-benar sabar, supaya mereka benar-benar tekun, mengingatkan identitas jemaat Kolose yang sudah dialihkan dari kegelapan menuju terang Kristus. Mereka dari kuasa dosa yang telah membelenggu telah ditebus dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, sehingga menjadi jemaat yang begitu indah, saudara. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita semua? Apakah dengan bersama-sama kita ini membangun ibadah-ibadah keluarga ini makin menguatkan di dalam Tuhan? Apakah di antara saudara dan saya dengan jemaat-jemaat yang lain, dengan penatua diaken yang lain, dengan warga biasa, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia, sudah menyisihkan waktu untuk saling mendoakan supaya mereka tidak dikacaukan oleh pengajaran-pengajaran, supaya mereka tidak dikacaukan dengan banyaknya pergumulan yang dihadapi yang bisa melunturkan iman mereka. Nah, saudaraku, dengan doa, walaupun secuil doa, walaupun mungkin kata-kata yang tidak mampu terungkapkan, tapi kalau kita mau, doa itu sangat besar kuasa. Tapi mungkin kita akan bertanya, bagaimana doa saya dijawab oleh Tuhan? Pasti semua doa akan dijawab oleh Tuhan, akan diberkati oleh Tuhan, asal diungkapkan dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Kristus sang pendoa kita. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, supaya menghadapi sesuatu dengan sabar, dengan tekun, sadar bahwa dirinya sebagai jemaat Tuhan itu tidak kebal terhadap adanya godaan, sama seperti yang kita alami saat ini, adanya pandemi corona, bisa membuat kita khawatir, waspada, dan seterusnya. Bagaimana nanti, bagaimana masa depan anak-anak saya, masa depan saudara saya, masa depan jemaat, apakah masih tetap online atau bagaimana? Bukankah ini juga menjadi tantangan? Kalau saudara belajar dari Rasul Paulus yang mendoakan jemaat Kolose, mari kita sisihkan waktu supaya kita tetap mengandalkan doa, supaya kita tidak mengabaikan doa, supaya kita sabar tekun menghadapi segala sesuatu. Karena saudara, jangan abaikan doa. Niscaya dengan doa, saudara akan dikuatkan dan makin berakar, bertumbuh dalam Kristus seperti jemaat Kolose. Selamat menghayati hidup dalam doa. Amin. Tuhan berkati kita semua. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah menerima sabda kebenaran firman Tuhan yang menjadi berkat yang sungguh luar biasa dalam hidup kita saat ini. Marilah saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita mengucap syukur lewat persembahan yang akan kita kumpulkan, dan persembahan ini akan diiringi pujian, yaitu persembahan kami. Kita pujikan 2 kali. Persembahan kami
ibadah kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menaikkan syafaat-syafaat kita. Marilah kita mengucap syukur atas segala berkat, atas segala kasih yang diberikan Tuhan kepada kita. Mari kita satu dalam doa, kita naikkan syafaat kita. Bapa, kembali lagi di penghujung ibadah kami Tuhan. Kami menaikkan syafaat-syafaat kami. Kami saat ini Tuhan mengucap syukur atas segala berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur atas segala kasih yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kami, berupa firman-Mu yang begitu luar biasa. Saat ini Tuhan, kami juga naikkan doa-doa untuk, oh Tuhan, negara kami tercinta Indonesia yang saat ini masih bergumul dalam masalah-masalah yang semakin rumit. Terlebih lagi Tuhan, masalah yang saat ini dihadapi oleh negara kami, yaitu pandemi COVID-19. Tuhan, biarlah kami serahkan negara kami tercinta ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa jagai negara kami, Engkau berkati negara kami, sekalipun saat ini negara kami sedang bergumul menghadapi masa-masa pandemi COVID-19 yang belum berlalu dari negara kami. Kami juga percayakan Tuhan para pemimpin bangsa kami yang telah mengambil kebijaksanaan untuk oh Tuhan memutus rantai COVID-19 ini. Biarlah Tuhan Kau senantiasa campur tangan pada pemimpin bangsa kami Tuhan, kepada Bapak Presiden serta aparat-aparat sampai aparat yang terendah. Engkau senantiasa memberikan kebijaksanaan Tuhan untuk bangsa ini. Kami serahkan sepenuhnya bangsa ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau tidak meninggalkan negara kami tercinta. Engkau akan menjagai negara kami, Engkau akan memberkati negara kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu Tuhan, terlebih lagi gereja-Mu yang saat ini ada di Jemaat Cangkring. Biarlah Tuhan Kau senantiasa berkati gereja-Mu Tuhan, Kau berkati Tuhan warga jemaatnya. Kalau saat ini dalam masa-masa sulit, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkannya. Engkau senantiasa memelihara jemaat-Mu di sini Tuhan. Kami juga berdoa untuk pendeta kami, Bapak David Prastiawan sebagai gembala kami Tuhan. Biar Engkau senantiasa berkati dengan berkat yang berkelimpahan Tuhan. Berkat kesehatan, berkat kebijaksanaan. Kami percayakan juga keluarga yang sudah mendukung pelayanan Bapak David di tempat ini. Kami serahkan Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Bapak yang baik, tak lupa juga kami berdoa untuk oh Tuhan, para penetua dan diaken sebagai rekan sekerja Engkau di tempat ini. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau senantiasa yang berkarya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih anak-anak-Mu yang masih duduk di bangku sekolah, yang saat ini Tuhan kembali lagi belajar lewat daring. Biarlah Tuhan senantiasa pembelajarannya lewat daring. Namun kami percaya Engkau memberikan semangat untuk belajar kepada anak-anak kami Tuhan. Engkau juga berikan kesabaran kepada kedua orang tuanya yang mendampingi dalam pembelajaran ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan sepenuhnya anak-anak kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Juga muda-mudimu yang saat ini mencari pasangan hidup, Engkau akan pilihkan pasangan hidup yang sepadan menurut rencana Tuhan, bukan rencana manusia. Yang mencari pekerjaan, biarlah juga Engkau persiapkan pekerjaan seturut dengan keterampilan yang mereka miliki. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih orang tua kami yang saat ini menghadapi Tuhan masa adioswo. Biarlah Tuhan di masa-masa usia senjanya tetap merasakan kasih penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, Tuhan, yang saat ini berbaring di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah pribadi Tuhan, biar Engkau senantiasa memberikan pelayanan, Engkau berikan Tuhan obat-obat yang diperlukannya Tuhan lewat perawat para medis maupun keluarga yang mendampinginya.
Kami percayakan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau akan menjamah saudara-saudara kami yang sakit dengan bilur-bilur kasih-Mu, dan kesembuhan yang Engkau berikan adalah kesembuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sampai di penghujung ibadah kami ini Tuhan, kami juga membawa persembahan. Biarlah persembahan yang kami kumpulkan, Tuhan senantiasa berkati. Tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan juga berkat. Kau berkati Tuhan, Kau berkati dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, juga dalam rumah tangganya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kalau sebentar juga malam hari ini, kami akan istirahatkan tubuh jasmani ini Tuhan. Biarlah kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan akan menjagai kami, Tuhan akan memberkati kami, dan esok pagi kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat dan segar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tak lupa Tuhan, kami juga serahkan hamba-Mu yang mengelola persembahan. Kami percayakan kepadamu Tuhan, kami serahkan semua ke dalam kasih-Mu. Biarlah Kau berikan hikmat, Kau berikan kebijaksanaan, juga Kau berikan kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh ucapan syukur kami saat malam hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan memujikan Kidung Jemaat nomor 256, bait yang pertama dan ketiga. Kita satu di dalam Tuhan. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Keluarga Cangkring yang berbahagia, di akhir kebaktian ini, marilah kita senantiasa tidak mengabaikan doa, supaya kita boleh dikuatkan. Karena itu, marilah kita bersama-sama mohon berkat kepada Tuhan, supaya kehidupan kita senantiasa ada di dalam nama-Nya. Berkat ini akan disampaikan oleh hamba-Nya yang demikian. Kiranya kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa menguatkan saudara dalam hidup, dalam doa di hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.